Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali membaca tentang perjuangan Pangeran Diponegoro seperti yang telah saya baca kemarin-kemarin. Sama untuk saat ini saya akan membaca terkait dengan putra-putri Pangeran Diponegoro. Saudaraku, langsung saja akan saya bacakan. Bismillahirrohmanirrohim. Awal tahun 1810, Pangeran Diponegoro menikah dengan Raden Ayu Citrawati. Raden Ayu Citrawati ini, saudaraku, adalah putri Tumenggung Ronggo Prawiro Sentiko di kawasan Brangwetan. Pernikahan dilangsungkan di wilayah perbatasan Gunung Kidul dan Pacitan ketika Pangeran Diponegoro masih melakukan pengembaraannya. Belum sempat diperkenalkan dengan keluarga di Yogyakarta, ternyata Raden Ayu Citrawati ini meninggal karena terjadi kerusuhan di Madiun Lama atau Maospati, dan setelah dia melahirkan anak laki-laki yang bernama Pangeran Alip. Putra Pangeran Diponegoro yang masih bayi ini, saudaraku, kemudian dibawa oleh sahabat Pangeran Diponegoro yang bernama Ki Tembi menyusul ke tempat Pangeran Diponegoro bertapa di Gua Cerme atau yang sekarang dikenal dengan Gua Selarong. Sebutan Ki Tembi sebenarnya bukanlah nama yang sebenarnya. Ki Tembi berasal dari kata seorang laki-laki yang berasal dari patemben atau tempat menitipkan anak. Menurut kebiasaan di kalangan keluarga kerajaan, anak-anak bayi biasa dititipkan untuk disusukan kepada keluarga para abdi di sebuah tempat khusus. Nama tempat tersebut dalam bahasa Jawa adalah patemben, tempat penitipan bayi dari keluarga kerajaan. Pada saat itu tidak mungkin Pangeran Diponegoro membawa bayi tersebut pulang ke Tegalrejo karena tidak ada pengasuh di sana, karena istri tertuanya juga telah mengasuh anak kecil. Begitu juga dengan istri ketiganya. Sedangkan istri keduanya yang dari Trah Ningrat lebih banyak tinggal di istana. Atas permintaan Pangeran Diponegoro, anak tersebut dititipkan kepada Ki Tembi untuk diasuh dan dibesarkan. Agar tidak diketahui oleh siapa-siapa, Ki Tembi disuruh memberi nama Singlon. Saudaraku, Singlon ini artinya adalah samaran atau sembunyi. Bayi yang baru beberapa minggu lahir dan ditinggal mati oleh ibunya ini perlu disembunyikan karena Pangeran Diponegoro mempunyai firasat bahwa anak tersebut kelak akan menjadi prajurit yang hebat. Oleh karena disembunyikan, maka pendidikan khusus juga diberikan. Perintah kepada Ki Tembi adalah jenengno Singlon ben ora konangan londo. Berilah nama samaran agar tidak ketahuan Belanda. Sehingga dia disebut Raden Mas Singlon. Jadi nama Singlon sendiri sebenarnya bukan nama resmi, saudaraku, tetapi nama panggilan. Bisa jadi ini karena kesalahpahaman Ki Tembi ketika diberi perintah oleh Pangeran Diponegoro agar memberi nama Singlon yang maksudnya adalah nama samaran, tetapi Singlon malah dijadikan nama panggilan, sehingga jadilah Raden Mas Singlon atau Bagus Singlon. Sebutan Sadewo ini diberikan oleh Pangeran Diponegoro karena Raden Mas Singlon ketika berperang membantu ayahnya Pangeran Diponegoro ini Laksana Dewa
atau bagaikan dewa. Jadi Sadewa adalah singkatan dari kata Laksono Dewa. Gelar Raden Mas ditanggalkan oleh Ki Sadewa dalam penyamaran dan lebih banyak dipanggil Ki atau panggilan untuk laki-laki yang dihormati, agar gerak-geriknya tidak diawasi oleh Belanda. Nah, di wilayah Banyumas, nama Ki Sadewa lebih dikenal dengan sebutan Demang Notodirjo. Nama Notodirjo pernah dipakai oleh Raden Basyah Abdul Kamil Ali Basyah, yaitu kakak Sentot Prawirodirjo. Raden Basyah Abdul Kamil Ali Basyah atau Tumenggung Notodirjo adalah suami pertama Raden Ayu Impun, putri Pangeran Diponegoro. Setelah Raden Basyah Abdul Kamil gugur dalam pertempuran, Raden Ayu Basyah atau Raden Ayu Impun dinikahi oleh Tumenggung Mertonegoro, sehingga nama putri Pangeran Diponegoro ini sering dikenal dengan nama Raden Ayu Basyah Mertonegoro. Nama Notodirjo sendiri lalu digunakan oleh Ki Sadewa sekaligus menggantikan Notodirjo sebelumnya dalam peperangan. Ki Sadewa, saudaraku, ini meninggal dalam peperangan sekitar tahun 1860 setelah dijebak oleh saudara seperguruannya, yaitu Ki Wrekso Sosrobau. Jadi kepala Ki Sadewa ini dipenggal dan dibawa ke sebuah bukit kali agung Sentolo Kulon Progo, sedangkan tubuhnya dihanyutkan di Sungai Serang. Sehari kemudian tubuhnya ditemukan oleh seorang pedagang dan dimakamkan di sebelah utara Pasar Wates. Sejak tahun 1966, kepala dan jasad tubuh Ki Sadewa telah disatukan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Sideman, Wates, Kulon Progo. Tubuhnya menyatu dalam kedamaian dengan bumi yang dibelanya sampai mati. Tubuhnya menyatu dengan bumi Menoreh, sebuah tempat di mana ayahnya pernah dilantik sebagai seorang sultan oleh pengikutnya. Tubuhnya larut dan di bumi para pahlawan di bumi Menoreh, Kulon Progo. Saudaraku, itulah tadi membaca saya terkait dengan putra Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Mas Singlon atau Ki Sadewa. Dinamakan Ki Sadewa karena di saat berperang ini laksana dewa. Jadi kesaktian dari Ki Sadewa ini memang sangat-sangat luar biasa. Saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat, dan hikmah yang kita ambil dari kita mempelajari sejarah ini adalah, saudaraku, kita tidak pernah memberikan kontribusi kepada para pahlawan dulu. Kita tidak pernah memberikan materi atau sumbangsi berupa apa saja kepada para pahlawan yang telah berusaha untuk memperjuangkan nasib kita. Dan untuk menghormati beliau-beliau adalah hendaknya kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin sudah cukup, dan kita isi kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari dengan kebaikan-kebaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.